Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Palipiasa Putri dari kelas 12 AKL. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Kampung Tanggamas dari Provinsi Kalimantan Barat. Asal-usul Kampung Tanggamas. Kisah dari Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas terletak di ujung utara dari Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2000, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 3 kabupaten. Sebelumnya, Kabupaten Sambas juga meliputi Kabupaten Sikawang dan Kabupaten Bengkayan. Kabupaten Sambas memiliki sebuah cerita rakyat yang masih dikenali hingga sekarang. Cerita rakyat tersebut adalah asal-usul Kampung Tanggamas. Pada zaman dahulu kala, ada seorang nelayan miskin yang tinggal di dekat sungai. Nelayan tersebut hidup bersama istri dan beberapa anaknya. Setiap hari, nelayan itu mencari ikan dengan cara mengayal. Ikan tangkapan hari ini sangat sedikit, Bu, hanya cukup untuk sekedar lauk hari ini. Begitulah kehidupan sehari-hari nelayan dan keluarganya itu. Ikan hasil tangkapan nelayan itu hanya cukup untuk makan satu hari. Keesokan harinya, nelayan kembali pergi ke sungai dengan perahunya. Seperti hari-hari sebelumnya, hanya ikan-ikan kecil yang berhasil ditangkapnya. Ketika sedang mengayuh ikan, nelayan itu tiba-tiba melihat nelayan lainnya yang menangkap ikan menggunakan jala. Si nelayan melihat ikan-ikan besar yang banyak berhasil ditangkap menggunakan jala. Sampainya di rumah, nelayan itu langsung membuat jala dibantu oleh istrinya, agar esok harinya bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Nelayan dan istrinya membuat jala hingga malam tiba. Esok harinya, banyak ikan besar yang berhasil ditangkap oleh nelayan itu. Perahu si nelayan itu sampai penuh dengan ikan. Keluarga nelayan itu akhirnya bisa makan ikan yang besar-besar. Tidak hanya cukup dimakan, tetapi nelayan itu juga bisa menjual sebagian ikannya di pasar. Semenjak menggunakan jala, kehidupan si nelayan dan keluarganya semakin membaik. Hari itu, nelayan berangkat ke sungai dengan ditemani anaknya yang tertua, dan tidak seperti hari-hari biasanya. Hingga siang hari, tidak satu ekor pun ikan mereka dapatkan. Nelayan kemudian mendayung perahunya ke arah hilir, ke perairan yang lebih dalam. Kali ini, si nelayan mencoba peruntungannya di bagian hilir sungai. Sepertinya si nelayan menemui keberuntungannya. Jala yang dilemparkannya ke sungai itu terasa berat, pasti penuh dengan ikan-ikan besar. Dengan dibantu anaknya, jala berhasil diangkat perlahan-lahan ke permukaan. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata bukan ikan yang mereka dapatkan, emas. Lihat nak, kita mendapatkan emas. Si nelayan dan anaknya yang senang bukan kepalang itu terus menarik rantai tangga emas itu ke atas perahu. Mereka tidak menyadari perahu telah kelebihan muatan hingga air hampir masuk ke dalam. Tiba-tiba saja puluhan ikan gambus mendekati perahu nelayan. Hei nelayan, perahumu sudah tidak mampu menampung rantai emas itu. Potonglah rantai itu. Diam kau ikan gambus, kalau bukan rantai tangga emas ini, aku pasti sudah menangkapmu. Memang susah berbicara dengan manusia. Mereka suka lupa diri kalau sudah mendapatkan harta. Dulu kita harus bagaimana? Ya sudahlah, kan kita sudah memperingatkan. Sebaiknya kita pergi saja dari tempat ini. Ya baiklah, ayo kita pergi. Merasa peringatannya tidak dipedulikan, ikan-ikan gambus itu pergi meninggalkan nelayan dan anaknya yang masih sibuk menarik rantai emas di dasar sungai. Akhirnya air mulai masuk ke dalam perahu yang sudah kelebihan muatan itu. Pelan-pelan perahu tersebut mulai tenggelam. Nelayan dan anaknya yang menyadari perahu hampir tenggelam berteriak meminta tolong. Tidak ada yang mendengarkan teriakan mereka. Perahu yang berisi rantai emas itu tenggelam bersama nelayan dan anaknya. Sejak itulah, daerah tempat tenggelamnya nelayan dan anaknya itu disebut dengan Kampung Tangga Emas.